Hal yang mengejutkan, di saat dunia sedang tercekik kekurangan bahan bakar, kini Indonesia berhasil menemukan bahan bakar baru yang murah dan sangat hemat untuk kendaraan. Persediaan melimpah untuk kebutuhan Indonesia bahkan untuk dunia, yaitu bensin sawit. Bensin sawit merupakan inovasi terbaru yang diperkenalkan Indonesia kepada dunia. Bensin sawit merupakan bahan bakar atau BBM yang terbuat dari kelapa sawit. Memiliki kadar RON atau angka oktan 110 yang merupakan hasil penelitian Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan atau LPI Institut Teknologi Bandung. Bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Pusat Rekayasa Katalisis, Institut Teknologi Bandung akhirnya berhasil mengembangkan unit percontohan produk bensin biohidrokarbon dengan bahan baku dasar minyak kelapa sawit. Anggota tim katalis merah putih dari KK Teknologi Reaksi Kimia dan Katalis FTI, Melia Laniwati Gunawan mengatakan, berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo, Indonesia harus mengolah minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO terlebih dahulu sebelum diekspor karena produksi melimpah. Dalam pengembangannya, LPI dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan PT Kemurgi Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia yang saat ini memproduksi 49 juta ton CPO per tahun dan pada saat yang sama, sehingga sangat berkepentingan untuk mengembangkan teknologi produksi bensin sawit. Untuk itu, kami mencoba mengolah CPO menjadi EVO, unit demo dengan skala 6 hingga 7 ton per jam, yang telah dibangun dan saat ini telah ditempatkan di Kabupaten Musi Banyu Asin atau Muba, Sumatera Selatan, ujar Melia seperti dilansir dari laman ITB. ITB bekerja sama dengan PT Energi Manajemen Indonesia sedang melakukan pencanangan konseptual pabrik bensin sawit yang berkapasitas 50.000 ton per tahun. Unit produksi ini dapat dikembangkan sebagai unit produksi yang dapat dibangun secara mandiri di sentra-sentra sawit yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Proses konversi EVO menjadi bensin sawit dilaksanakan dalam reaktor menggunakan katalis berbasis zeolit yang juga dikembangkan oleh PRK ITB dan LTRKK ITB. EVO dipakai sebagai bahan baku untuk membuat bensa di unit percontohan produksi bensa. Sementara konversi EVO menjadi bensin membutuhkan katalisator sehingga perlu reaktor yang memproduksi katalis. Dengan dana dari BPDPKS, kita juga membuat set unit reaktor untuk memproduksi katalisnya. Pabrik katalis dengan skala 40 hingga 50 kg per bah ditempatkan di kampus ITB Ganesha. Formula dan prosedur pembuatan katalis merupakan hasil penelitian Pusat Rekayasa Katalisis Institut Teknologi Bandung. Bensin dari sawit ini memiliki nilai RON 105 hingga 112, artinya sangat tinggi. Produknya bisa dicampur dengan nafta yang dihasilkan dari minyak fosil. Atas keberhasilan demo dan uji coba bensa tersebut, Melia mengatakan kedepannya akan dilakukan optimasi kapasitas produksi dan reaktor. Kemudian pihaknya akan membuat detail engineering design. Kita berharap unit produksi ini bisa ditempatkan di perkebunan kelapa sawit para petani, sehingga kebutuhan bensin mereka bisa menggunakan bensa. Dengan cara seperti ini, maka akan meringankan pemerintah atau Pertamina memasok bahan bakar sampai ke pelosok. Tim riset ITB Bandung dan PT Kemurni Indonesia, Muhammad Ferlan mengatakan, bensin sawit telah digunakan pada kendaraan sepeda motor KTM 390cc ATV dengan menempuh jarak 2000 km dari Bogor hingga kota Medan.
selama perjalanan membawa 20 liter bensin sawit yang dicampur 20% atau sekitar 5% atau sekitar 5 liter dengan Pertamax, Turbo dan Petralite. Tujuannya untuk mengetahui apakah dicampurnya bensin sawit dengan jenis-jenis BBM itu dapat merusak atau tidak sama sekali kepada mesin sepeda motor. Indonesia merupakan negara pertama yang mengembangkan co-processing dari sawit untuk menghasilkan bensin. Sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Italia, dan Uni Emirat Arab memang juga mengembangkan pemanfaatan sawit untuk bensin. Namun pengembangan mereka dilakukan dengan cara membuat pabrik baru yang mengubah sawit menjadi bensin. Yang mereka kembangkan bukan co-processing tapi stand-alone dari sawit menghasilkan bensin. Untuk co-processing ini, Indonesia adalah yang pertama. Perbedaannya, co-processing menggunakan kilang yang sudah ada, tidak membangun yang baru. Kilang tersebut hanya di-upgrade dengan menambahkan proses. Di tengahnya, untuk menghasilkan bensin dan LPG, Imbu Dadan. Terkait harga, Dadan mengungkap, bensin dari sawit nantinya masih akan tergantung dari harga bahan baku sawit. Ada mekanisme yang saling menguntungkan pastinya, bisa melalui intensif atau bentuk lain karena kita tahu hingga saat ini di lapangan harga minyak goreng selalu lebih mahal dari bahan bakar. Pengembangan teknologi produksi percontohan IVO dan minyak makan sehat dari kelapa sawit ini diharapkan mampu menjawab permasalahan rantai pasokan kelapa sawit yang tidak menguntungkan petani, sekaligus menyiapkan konstruksi wilayah-wilayah sentra kelapa sawit yang mampu menyediakan sendiri kebutuhan pokok pangan dan energinya. Juga sebagai penerapan teknologi yang dapat mengolah hasil kebun sawit rakyat menjadi bahan baku bensin biohidrokarbon sekaligus menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang pengembangan teknologi katalis dan bensin sawit yang terintegrasi dengan kebun sawit rakyat. Pemerintah telah menerapkan penggunaan bahan bakar sawit atau BBM solar campur minyak sawit sebesar 35% mulai 1 Februari 2023 lalu.